amanat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Semuanya sudah tertata rapi. Pembagian rasa saja sudah tertata rapi. Namun tinggal kita bagaimana menentukannya. Kita bisa meletakkan satu benda, seorang mengatakan itu baik, bagus. Tapi ada orang lain mengatakan tempatnya nggak tepat. Ya. Itu kurang. Ketika ada pencahayaan nanti akan terjadi berbagai macam. Kemudian orang yang lain pun akan mengatakan bagus juga, hanya saja kalau ditambah. Kalau ada benda lain di sisinya, begitu banyak perkataan dan pandangan seseorang. Orang melihat akan memperhatikan apa yang dia lihat, tapi dia tidak pernah memperhatikan apa yang dia harus lakukan. Nah, kembali kepada kasus kita. Seorang istri selalu merasa dirinya dinomor duakan. Dia selalu melihat suaminya selalu memberikan kepada saudaranya, temannya yang nomor satu. Tapi si istri mengatakan bahwa saya dinomor duakan, tidak pernah menjadikan nomor satu. Oke. Saudaranya juga akan mengatakan kepada saudaranya, atau suaminya, ibu juga mengatakan, kamu terlalu perhatian, kamu takut sama istri. Nah si saudara ini juga akan mengatakan, saya kamu nomor dua, kamu kan dari kecil sama saya. Akhirnya semua berpandangan, merasa dirinya nomor dua. Kalau kita balik misalnya, istrinya mengatakan, saya selalu dinomor satukan. Berarti saudaranya yang lain nomor dua. Begitu juga yang mereka mengatakan, saya selalu nomor satu, nomor dua. Berarti semua ingin di nomor satukan. Nah, kalau keinginan-keinginan tersebut karena ada orang lain, maka perasaan kita tidak akan pernah merasa bahwa nomor satu atau nomor dua. Karena kita selalu melihat orang lain. Karena kita selalu memandang orang lain. Coba kita perhatikan, suami kita datang ke rumah pulang. Itu dia menomorsatukan. Ketika dia pergi, ya karena dia sedang memberikan informasi atau kegiatan, kesibukan atau perhatian pada yang lain. Karena nggak mungkin kita akan memiliki seorang istri yang totalitas untuk diri kita. Kita juga tidak ingin memiliki seorang istri, memiliki suaminya totalitas. Nggak bisa, karena seperti tadi yang sudah dikatakan, diri seseorang itu punya serambi-serambi yang begitu luas. Tinggal mana dia harus bisa meletakkannya. Perasaan itu bisa terbagi. Dan perasaan itu tidak bisa sama antara perasaan satu dengan yang lain. Antara perasaan sama adik dan kakak berbeda. Tapi di situ ada keadilan. Karena apa? Karena yang menerima rasa tersebut merasakan nyaman. Ketika seorang tua menyampaikan satu pesan kepada kakaknya dan si kakak itu merasa nyaman, dia akan enak, dia tidak akan mengganggu adiknya. Si adik juga mendapatkan kesan yang sama, mempunyai satu kesan, rasa nyaman, bukan pertimbangannya banyaknya. Berapa banyak kita berdekatan dengan si kakak, berapa banyak kita berdekatan sama si adik. Nggak bisa diukur itu. Begitu juga suami, istri, nggak bisa. Kok dia kalau sama ibunya terus kemana-mana sama ibunya. Ketemu ibunya lagi, lihat apa-apa ibunya. Nggak gitu juga. Ketika dia bersama dengan ibunya, porsi ibunya itu merasa kenyamanan. Ketika dia bersama dengan istrinya, bagaimana kamu bisa menerimanya? Kalau istri itu bisa menerima rasa nyaman, selesai, dia tidak akan berpikir lagi. Yang jadi konflik, yang menjadi bermasalah kepada dirinya adalah ketika suami datang kepada istrinya sudah berpikir bahwa
kok nggak sama ya sama yang seperti yang saudaranya datang? Kok bicaranya beda ya, nggak sama seperti saudaranya? Tentu berbeda, karena ini berbicara dengan istri, ini berbicara dengan saudara. Pasti berbeda. Oleh karena itu kita jangan merasakan sesuatu. Ambil sesuatu yang merasa nyaman dari diri kita. Jangankan kepada suami, istri, saudara, dan sebagainya. Seorang teman saja. Ya, ketika kita duduk, lagi berkomunikasi sama salah satu teman, kemudian ada teman yang lain datang. Kita, salah satu itu dia mengatakan gini, "Hei, apa kabar? Kok tadi dia nyambutnya beda ya?" Dia sudah punya perasaan yang berbeda. Kok nyambutnya beda sama saya yang tadi? Nah, ketika nanti ngomong lagi, itu sudah tidak nyaman. Sambutan antara kita dengan orang lain itu tentu berbeda, pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya teringat, kalau nggak salah, Rasulullah tuh kalau nyambutnya Utsman bin Affan, berbeda dengan menyambut Umar bin Khattab. Karena ada pola yang harus dibuat seperti itu. Kalau tidak, nggak ada keseimbangan. Maka yang penting adalah kita saat ini adalah seorang istri, apakah seorang suami. Ketika kita berinteraksi dengan dengan istri atau dengan suami, rasakan nyaman. Buat diri kita nyaman. Maka nggak ada lagi tuh perbandingan kita pada yang lainnya. Kalau kita sudah merasakan kita nyaman, apa yang kita sudah dapatkan, di situ kita nggak ada perbandingan. Kalau kita sudah tidak ada rasa nyaman dapatnya, maka akan terjadi suatu proses yang namanya perbandingan. Itu yang paling penting. Sehingga nggak ada yang nomor 2, nomor 1, tidak. Rasakan nyaman ketika kita berinteraksi. Begitu juga kepada misalnya kepada istri yang kedua, yang ketiga, ya, suami yang punya istri 1, 2, 3, itu juga polanya bentuknya adalah rasa nyaman. Bagaimana membuat suami itu nyaman dan kita mendapatkan nyaman. Bukan hanya kita membuat nyamannya suami, tapi kita sendiri nggak nyaman. Nggak akan terjadi interaksi itu. Kita paksakan agar supaya disambut suaminya dan sebagainya. Tapi setelah itu suaminya pergi ke tempat yang lain. Tuh, lihat, sudah dicapek-capek menyediakan. Karena kitanya nggak nyaman. Kalau kitanya nyaman, insya Allah apapun yang dilakukan suami setelah itu nggak ada masalah. Atau dia menyambut orang lain, atau saudaranya datang, dia ngobrolnya lebih asik dari apa yang tadi dia ngobrolkan. Nggak masalah, karena dia sudah merasakan nyaman lebih dulu. Itu yang paling penting. Nah, kasus yang kedua pun hampir bersamaan, hanya tinggal dia pada waktu menyerahkan, dia lepaskan. Di waktu dia menyerahkan dan menyelesaikan keinginannya itu yang terbaik. Dia harus berani mengatakan ini yang terbaik, pasti akan dapat. Tapi kalau kita mengatakan saya korbankan diri saya pentingkan suami, tidak. Dirinya dia itulah yang terbaik. Setelah dia berhenti bekerja meskipun 15 juta pada tahun 90-an itu sekarang mungkin luar biasa. Ya. Tapi pada saat itu dia harus berani mengatakan ini yang terbaik. Nah, hasil apa itu yang terjadi? Coba kita perhitungkan. Waktu itu kita bekerja capek, lelah, pikiran kita sudah mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, ya. Merasa kayak bagaimana agar supaya orang lain tuh menservis bagaimana. Tapi ketika dia tinggalkan semua, sebetulnya dia menjadi seorang yang dihargai besar oleh suaminya. Hanya saja kebetulan si suami ada yang disebut dengan anak mami. Nah, ketika suaminya disebut sebagai anak mami, nah kita tinggal bagaimana bisa menikmatinya. Menikmatinya bahwa oh, suami saya membutuhkan. Apa yang dibutuhkan kalau anak mami? Kasih sayang. Nah, lepaskan. Dulu waktu bekerja,
waktu bekerja itu kan bagaimana menyayangi, menservis atasannya, menservis karyawan, menservis pelanggan, customer semua. Bagaimana menservis? Sekarang balik, servis suaminya, memberikan seperti itu, akan lepas. Dia akan bagi kasih sayang anak maminya, jadi nanti kembali kepada istrinya. Nah, kalau dia sudah kembali kepada istrinya, dia tahu apa yang dekat, kembalikan. Seorang istri itu kalau misalkan suaminya terlalu lembek, terlalu mami gitu, dia harus ditegaskan seperti yang tadi dijelaskan bahwa kamu suami, dengungkan di dalam telinganya dia, kamu suami, karena ketika dia mendengungkan saya suami, otomatis gawamuna itu akan membentuk pada sel-sel otaknya dia, karena dia kalau dikatakan kamu suami, tapi kalau dia kamu tuh kok jadi suami itu seperti anak mami ya. Anak maminya yang terus mendengung, suaminya akan hilang. Katakan bahwa kamu adalah suami. Insya Allah kuat. Seperti yang disebutkan bahwa ada seorang istri, kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat seorang suami. Kenapa? Karena dia tidak meremehkan. Karena dia tidak berpersepsi bahwa suaminya ini lemah. Tidak. Bahwa dia adalah seorang suami yang kuat dan seorang laki-laki. Jadikan, informasikan, bentuk, dia akan bisa. Tapi kalau suami itu sudah diremehkan, aduh anak mami dikit-dikit laporan sama ibunya, dikit-dikit, aduh ntar abis ngomong salah sedikit aja. Terus kita dengan celotehnya itu, istri dengan celoteh mengatakan, ngadu deh ntar, abis ini ngadu deh sama ibu nih. Ntar dikit lagi ngadu nih. Nah kalau kita sudah mematahkan itu kepada suami, maka dengan otomatis dia terlabelisasi. Maka dia akan terlabelisasi. Oleh karena itu, tegaskan kepada suami bahwa kamu adalah suami. Ketika dia merasakan dirinya adalah suami, karena dia sudah terdengung di telinganya bahwa saya suami, maka dia akan bergerak. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.